Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Ada Saputra, NIM 1804011015. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang makul kriptografi pada pertemuan 14 dengan judul Implementasi Algoritma Kriptografi AES 256 dan Metode Steganografi LSB pada gambar bitmap. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu gambar bitmap. Gambar bitmap adalah sebuah struktur data yang mewakili susunan piksel warna yang ditampilkan pada layar monitor, kertas, atau media tampilan lainnya. Secara teknis, gambar bitmap digambarkan dengan lebar dan tinggi dalam piksel dan dalam angka bit per piksel. Ada cara untuk mengamankan suatu informasi agar informasi itu tidak bocor kepada pihak yang tidak berwenang, yaitu dengan menggunakan kriptografi dan steganografi. Kriptografi digunakan untuk mengubah pesan rahasia yang dapat dimengerti menjadi sebuah pesan yang tidak dapat dimengerti lagi. Nah, sedangkan steganografi digunakan untuk menyisipkan sebuah pesan rahasia ke dalam media penampung sehingga seseorang tidak akan menyadari letak pesan rahasia tersebut. Dengan menggabungkan kedua cara ini dapat menjaga kerahasiaan dan keamanan terhadap sebuah file, terutama file gambar. Dalam penelitian ini, algoritma dan metode yang digunakan adalah algoritma kriptografi AES, yaitu Advanced Encryption Standard 256, dan metode steganografi LSB, Less Significant Bit. Integritas data perlu diuji untuk memastikan bahwa proses enkripsi dan deskripsi telah berjalan baik. Lalu kita langsung masuk ke kriptografi. Kriptografi berasal dari dua kata Yunani, yaitu kripto yang berarti rahasia dan grapho yang berarti menulis. Secara umum, kriptografi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni penyajian yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan suatu data. Kriptografi mendukung kebutuhan dari suatu aspek keamanan informasi, yaitu secrecy atau perlindungan terhadap kerahasiaan data informasi, dan authenticity, perlindungan terhadap pemalsuan dan pengubahan informasi yang tidak diinginkan. Kriptografi tidak berarti hanya memberikan keamanan informasi saja, namun lebih ke arah tekniknya. Lalu lanjut kita ke algoritma AES. AES merupakan algoritma cipher yang aman untuk melindungi data atau informasi yang bersifat rahasia. AES dipublikasikan oleh NIST atau National Institute of Standards and Technology pada tahun 2001 yang digunakan untuk menggantikan algoritma DES yang sudah dianggap kuno dan mudah dibobol. Input dan output dari algoritma AES terdiri dari urutan data sebesar 128 bit. Urutan data dalam satu kelompok 128 bit tersebut disebut juga sebagai blok data atau plaintext yang nantinya akan dienkripsi menjadi ciphertext. Lalu kita lanjut ke proses enkripsi AES.
Proses enkripsi algoritma AES terdiri dari 4 jenis transformasi byte, yaitu subbyte, chiffon, mid-column, dan add-on key. Pada awal proses enkripsi, input yang telah dikopikan ke dalam set state akan mengalami transformasi byte and add-on key. Setelah itu, state akan mengalami transformasi subbyte, chiffon, mid-column, dan add-on key secara berulang-ulang. Saya akan menjelaskan tentang add-on key. Add-on key pada proses ini dilakukan terhadap kunci utama. Lalu ada subbyte. Menetapkan setiap byte dari array state dengan menggunakan tabel substitusi sbox. Lalu chiffon. Pada proses ini melakukan penggeseran secara wrapping pada 3 baris terakhir dari array. Lalu ada mid-column. Proses mengalihkan setiap kolom dari array state dengan polinom. Lalu masuk ke proses deskripsi AES. Transformasi cipher dapat dibalikkan dan diimplementasikan dalam arah yang berlawanan untuk menghasilkan inverse cipher yang mudah dipahami untuk algoritma AES. Nah, di sini ada in chiffon. In chiffon, proses dilakukan penggeseran bit ke kanan, sedangkan chiffon dilakukan penggeseran ke kiri. Lalu ada in subbyte. Pada proses ini, tiap elemen pada state dipetakan dengan menggunakan tabel inverse sbox. Lalu in mixed column. Pada proses ini, setiap kolom dalam state dikalikan dengan matriks perkalian dalam AES. Lalu masuk ke steganografi. Steganografi berasal dari bahasa Yunani yaitu steganos, yang berarti tersembunyi atau terselubung. Steganografi dapat diartikan tulisan tersembunyi. Steganografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia di dalam pesan lain sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat diketahui. Steganografi membutuhkan 2 properti, yaitu media penampung dan pesan rahasia. Media penampung yang umum digunakan adalah gambar, suara, video, dan teks. Pesan yang disembunyikan dapat berupa sebuah artikel gambar, kode program, atau pesan lain. Proses penyisipan pesan ke dalam media convertext dinamakan encoding, sedangkan ekstraksi pesan dari stegotext dinamakan decoding. Kedua proses ini mungkin memerlukan kunci rahasia agar hanya pihak yang berhak saja yang dapat melakukan penyisipan pesan dan enkripsi. Lalu masuk ke metode LSB. Metode LSB merupakan metode steganografi yang paling sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu masuk ke SHA, Secure Hashing Algorithm. SHA-1 adalah pengembangan dari SHA-0, di mana SHA-1 memperbaiki kelemahan yang ada di SHA-0. SHA-1 merupakan fungsi khas yang paling populer dibandingkan dengan fungsi khas SHA lainnya. Lalu masuk ke PSNR, Peak Signal to Noise Ratio.
Kualitas media penampung setelah ditambahkan pesan rahasia tidak jauh berbeda dengan kualitas media penampung sebelum ditambahkan pesan. Setelah penambahan pesan rahasia, kualitas citra penampung tidak jauh berubah, masih terlihat dengan baik. Untuk mengukur kualitas citra steganografi diperlukan suatu pengujian secara objektif. Pengujian secara objektif adalah dilakukan dengan menghitung nilai PSNR. PSNR adalah perbandingan antara nilai maksimum dan nilai dari sinyal yang diukur dengan besarnya birau yang berpengaruh pada sinyal tersebut. Lalu masuk ke perancangan. Untuk mendapatkan sebuah aplikasi yang dapat mengamankan file gambar, tentu perlu adanya rancangan dalam tahapan-tahapan proses. Nah, ini bentuk prosesnya, yaitu bentuk proses flowchart. Diagram alir pada gambar tersebut menjelaskan proses enkripsi menggunakan algoritma kriptografi AES. Pada langkah awal, dalam melakukan proses enkripsi, sebuah data harus melakukan input data yang akan dienkripsi. Pada penelitian ini, data berupa gambar. Selanjutnya adalah melakukan proses masukkan kunci. Karena yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma AES 256, maka kunci sepanjang 256 bit. Langkah selanjutnya melakukan proses add round key. Proses add round key ini dilakukan operasi XOR antara plaintext dengan kunci. Proses enkripsi ini terdiri dari 4 jenis transformasi byte, yaitu subbyte, cifron, micolum, dan add round key. Lalu kita masuk ke implementasi. Untuk dapat membuat aplikasi pengamanan file gambar dengan algoritma kriptografi AES dan metode steganografi LSB, maka implementasinya dibuat dalam bentuk program dengan menggunakan bahasa Java. Untuk melakukan proses enkripsi dan penyisipan, pertama ambil gambar asli sebagai pesan yang akan dienkripsi dan gambar penampung sebagai media untuk penampung pesan gambar. Kedua, gambar berformat BMP. Setelah itu masukkan kunci sebagai cipher key. Selanjutnya tekan tombol embed dan enkripsi untuk mendapatkan hasil program berupa gambar yang telah disisipkan pesan rahasia. Lalu hasil. Untuk mengetahui hasil dari aplikasi pengamanan file gambar, maka perlu dilakukan percobaan untuk mengetahui hasil dari setiap proses yang ada, yaitu dari proses enkripsi, penyisipan, ekstraksi, dan deskripsi. Hasil enkripsi. Setelah dilakukan percobaan terhadap sebuah file gambar berformat BMP untuk proses enkripsi, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Ini hasil gambar asli sebelum dienkripsi. Gambar tersebut merupakan gambar asli atau pesan sebelum dilakukan proses enkripsi. Setelah dienkripsi, gambar asli tersebut akan tampak seperti di bawah berikut ini. Ini gambar setelah dienkripsi. Gambar ini merupakan tampil gambar yang setelah dienkripsi, tampak seperti gambar yang hancur dan tak berarti. Setelah dilakukan proses enkripsi pada memiliki resolusi 55 x 56 piksel dengan ukuran file 9,24 KB. Lalu hasil penyisipan. Setelah melakukan percobaan untuk proses enkripsi, maka selanjutnya lakukan percobaan proses embedding atau penyisipan gambar pesan ke gambar penampung. Untuk melakukan penyisipan, gambar penampung harus memiliki resolusi yang lebih besar terhadap gambar pesan. Setelah dilakukan percobaan proses penyisipan, didapatkan hasil sebagai berikut. Yaitu ini gambar penampung.
Gambar tersebut merupakan gambar penampung yang akan disisipkan pesan berupa gambar pesan atau gambar zipper. Gambar penampung tersebut memiliki resolusi 315 x 315 pixel dengan ukuran file 291. Nah, ini bentuk gambar penampung setelah penyisipan. Setelah dilakukan penyisipan gambar zipper terhadap gambar penampung, maka tampak gambar penampung tidak mengalami perubahan jika dilihat dengan mata. Begitu pula dengan resolusi dan ukuran file gambar penampung yang tetap sama seperti sebelum dilakukan penyisipan. Lalu masuk ke hasil ekstraksi. Selain proses percobaan proses enkripsi dan penyisipan, selanjutnya melakukan percobaan untuk mengekstraksi file yang telah dilakukan proses enkripsi dan embedding. Proses ekstraksi dilakukan untuk mendapatkan file yang tersembunyi dalam penampung. Setelah dilakukan percobaan, maka berikut hasil dari proses ekstraksi. Ini gambar hasil proses ekstraksi. Setelah dilakukan proses ekstraksi, maka didapatkan hasil berupa gambar zipper yang tersembunyi pada gambar penampung. Gambar di atas merupakan gambar zipper dari file airplane BMP. Lalu masuk ke hasil deskripsi. Untuk mendapatkan gambar asli yang telah dilakukan proses ekstraksi, maka gambar zipper yang didapat dari proses ekstraksi perlu dideskripsi. Proses deskripsi merupakan proses akhir untuk mendapatkan kembali informasi yang telah disembunyikan dan disamarkan. Berikut gambar setelah dideskripsi. Nah, ini gambar yang setelah dideskripsi. Gambar di atas merupakan gambar zipper yang telah dideskripsi. Terlihat gambar tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan gambar aslinya. Lalu masuk ke hasil pengujian SHA-1. Untuk mengetahui integritas data pada hasil deskripsi terhadap file asli, maka perlu dilakukan pengujian nilai hash menggunakan metode hashing SHA-1. Metode ini bertujuan untuk mengetahui apakah gambar hasil deskripsi memiliki nilai hash yang sama dengan gambar asli. Apabila terdapat kesamaan nilai hash antara gambar deskripsi dengan enkripsi dan deskripsi telah berhasil. Lalu masuk ke hasil pengujian PSNR. Selain pengujian untuk mengetahui keamanan gambar asli dan gambar deskripsi, penting adanya untuk melakukan pengujian terhadap kualitas gambar stego. Metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu gambar stego adalah metode PSNR. Metode PSNR merupakan sebuah metode pengujian secara objektif. Nah, dari implementasi algoritma kriptografi AES 256 dan metode steganografi LSB pada gambar bitmap. Dari hasil ini, saya simpulkan bahwa algoritma kriptografi AES 256 dan metode steganografi LSB dapat diimplementasikan dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan pesan rahasia. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.